Halo sahabat autoimun yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Hari ini saya akan membahas mengenai artritis psoriatik. Teman-teman tentu sudah pernah mengenal adanya suatu penyakit autoimun yang namanya psoriasis. Ini merupakan suatu kelainan inflamasi kronik dengan dasar autoimun yang gejala utamanya mengenai kuku dan kulit, tetapi juga bisa mengenai persendian dan bahkan organ-organ tubuh yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan artritis psoriatik ini adalah merupakan suatu kondisi radang sendi pada psoriasis yang bisa terjadi pada sekitar 30% pasien psoriasis, di mana paling sering terjadi mulai pada usia 40 sampai dengan 50 tahun, antara laki-laki dan perempuan hampir sama banyaknya, tapi pada beberapa penelitian menunjukkan laki-laki yang lebih dominan. Nah, penyakit ini berbeda dengan lupus, berbeda juga dengan rheumatoid arthritis. Kapan radang sendi ini muncul? Radang sendi bisa mendahului kelainan kulit. Ini jarang, jadi sekitar 10 sampai dengan 15%. Yang paling banyak adalah kelainan kulit yang kemudian mendahului radang sendi. Ini yang kita sebut dengan artritis psoriatik. Nah, teman autoimun sekalian, bagaimana seorang dokter rheumatologis menegakkan diagnosis artritis psoriatik? Tentunya dengan menggunakan suatu kriteria diagnosis. Misalnya salah satu adalah kriteria Kaspar. Nah, apa poin-poin pada kriteria Kaspar ini? Jadi seseorang diduga menyandang artritis psoriatik jika ada radang sendi, ada radang tulang belakang atau entesitis dengan 3 dari 5 kriteria berikut. Yang pertama, riwayat psoriatik, adanya gangguan kuku khas psoriasis, adanya rheumatoid faktor yang negatif, adanya daktilitis, dan adanya gambaran radiologi yang khas pada artritis psoriatik. Nah, saya akan jelaskan beberapa istilah yang sudah dikemukakan tadi. Teman autoimun sekalian, nah ini adalah radang sendi pada artritis psoriatik. Paling sering terjadi pada tangan, terutama pada sendi jari yang paling dekat dengan kuku. Meskipun radang sendi atau bengkak sendi ini bisa juga mengenai pergelangan kaki, lutut, dan pada persendian yang lain. Yang kedua, dikatakan bahwa pada artritis psoriatik ini bisa terjadi radang pada tulang belakang. Nah, apa yang sering terjadi? Ini yang paling sering terjadi adalah sacroiliitis. Jadi suatu peradangan pada daerah tulang panggul. Nah, keluhan apa yang teman-teman harus waspadai jika seorang psoriasis menyandang atau menderita dengan nyeri pinggang? Kita harus waspada apabila ada suatu nyeri bokong yang kronik atau pinggang yang menjalar dari bokongnya ke kedua kaki dan paha. Kita harus berhati-hati, jangan-jangan ini adalah merupakan suatu gejala daripada sacroiliitis yang bisa merupakan bagian daripada artritis psoriatik tadi. Nah, sahabat autoimun sekalian, selain itu juga kita ketahui bahwa untuk mendiagnosis sacroiliitis tentunya paling baik dengan menggunakan MRI karena foto ronsen biasa bisa saja tidak terlihat apa-apa selama bertahun-tahun atau sering terjadi keterlambatan diagnosis dengan menggunakan foto ronsen yang biasa. Nah, istilah kedua yang mungkin tadi kita lihat pada kriteria Kaspar adalah entesitis. Nah, apa yang dimaksud dengan entesitis? Entesitis ini adalah suatu peradangan pada tendon atau ligamen yang melekat pada tulang. Sahabat autoimun, ada 2 entesitis yang paling sering terjadi, yaitu pertama fasciitis plantaris, yang kedua adalah tendinitis Achilles. Nah, bagaimana gejalanya? Jadi kalau sahabat autoimun, seorang penyandang psoriasis dan sering mengalami kedua kondisi ini, kita mesti berhati-hati, jangan-jangan kita memang menyandang artritis psoriatik. Yang pertama, tendinitis Achilles. Jadi Achilles ini merupakan suatu tendon yang terletak di pergelangan kaki kita di bagian belakang, sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, kalau terjadi tendinitis Achilles akan terjadi suatu radang dan nyeri pada pergelangan kaki bagian belakang. Nah, yang kedua yang kita sebut sebagai fasciitis plantaris, ini adalah merupakan suatu kondisi peradangan
pada fasciitis plantaris yang terletak pada telapak kaki. Nah, gejalanya biasanya nyeri pada telapak kaki, terutama misalnya pada waktu habis duduk dan berdiri, atau pada waktu kita bangun tidur pagi-pagi dan menginjakkan kaki, ini akan sangat nyeri pada telapak kaki. Nah, jika teman-teman sekalian penyandang psoriasis dan sering mengalami keluhan seperti ini, hendaknya melaporkan kepada reumatologis yang merawat untuk dikaji lebih lanjut apakah menyandang psoriasis atau tidak. Nah, entesitis ini kita salah satunya dapat menilai dengan menggunakan USG muskuloskeletal. Nah, teman-teman, ada lagi istilah yang satu lagi yang dikemukakan dalam kriteria Kaspar, yaitu daktilitis. Nah, daktilitis ini atau jari-sosis merupakan pembengkakan pada jari yang terjadi pada sekitar 30 sampai dengan 40% pasien artritis psoriatik. Nah, apa yang terjadi pada daktilitis? Kita bisa melihat di sini jari kakinya bengkak sehingga terlihat seperti bentuk sosis. Ternyata terjadi radang pada tendon, terjadi pembengkakan jaringan lunak, dan terjadi sinovitis, yaitu peradangan pada pembungkus sendi. Nah, sahabat autoimun, sekarang kita sudah mengenali gejala-gejala daripada artritis psoriatik. Nah, tentunya kita akan bertanya bagaimana pilihan pengobatan. Nah, bagaimana seorang reumatologis memilihkan suatu obat yang paling tepat buat teman-teman sekalian? Pertama, tentunya seorang dokter pasti akan berpedoman pada suatu pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Organisasi Rematik Dunia. Kemudian tentunya dengan mempertimbangkan berat ringannya penyakit, keterlibatan sendi yang dominan, dan ada tidaknya penyakit-penyakit penyerta yang lain yang sahabat autoimun derita. Dan tentunya juga kita harus memperhatikan pilihan daripada pasien yang berkaitan dengan keinginan pasien dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Nah, sahabat autoimun, ini adalah suatu diagram yang menunjukkan bahwa seorang dokter sebelum memilihkan suatu metode pengobatan yang cocok buat teman-teman sekalian, tentunya harus memperhatikan dulu. Jadi di sini kita lihat apabila yang dominan artritis perifer, maksudnya ini adalah tangan, kaki, pergelangan kaki, ini adalah pilihan-pilihan yang kita bisa berikan. Jadi mulai dengan kalau gejalanya ringan mungkin kita hanya memberikan penghilang sakit biasa. Kalau agak menengah kita akan memberikan obat-obat DMARD khusus, methotrexate, leflunomide, dan kalau memang cukup berat kita akan memberikan golongan biologik. Tetapi khusus untuk keluhan-keluhan tulang belakang, mungkin dokter kadang-kadang akan lebih agresif dan langsung memberikan obat-obat golongan biologik. Sahabat autoimun sekalian, ini adalah golongan-golongan obat yang biasa digunakan pada pasien-pasien dengan artritis psoriatik, baik DMARD konvensional yang teman-teman sudah kenal, mungkin methotrexate, leflunomide, maupun agen biologik seperti TNF-alpha inhibitor, kemudian interleukin 17 inhibitor, ataupun ada interleukin 12 dan 23 inhibitor, dan banyak obat-obatan yang lain yang kita bisa gunakan pada artritis psoriatik. Sahabat autoimun, jadi pada kondisi artritis psoriatik kita bisa memberikan obat penghilang sakit. Tapi ingat teman-teman untuk tidak meminum steroid sendiri atau membeli steroid karena ini bukan terapi yang tepat untuk artritis psoriatik. Kadang-kadang seorang reumatologis juga bisa memberikan suntikan lokal pada sendi yang terkena dan juga bisa menganjurkan suatu program rehabilitasi medik. Nah, teman-teman, ada satu pesan di sini bahwa ternyata kita melihat semakin dini teman-teman bertemu dengan seorang reumatologis, yaitu dalam 6 bulan pertama sebelum pada saat mulai timbul radang sendi, maka keberhasilan terapi psoriatic arthritis kita akan semakin lebih baik. Karena apabila kita terlambat melakukan terapi, ini bisa menyebabkan kerusakan atau cacat sendi yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, sahabat autoimun, sebelum menutup edukasi kita pada siang hari ini, saya ingatkan juga bahwa untuk pasien-pasien dengan psoriatic arthritis, selain pengobatan yang diberikan oleh seorang reumatologis, penting juga kita menjaga pola hidup yang sehat, yaitu tetap berolahraga teratur, berhenti merokok, menghindari stres, dan kemudian kita harus juga menjaga berat badan ideal agar tidak gemuk.
Dan sangat penting juga untuk melakukan cek kesehatan secara berkala seperti gula darah, kolesterol, dan tekanan darah untuk mengawasi adanya penyakit-penyakit penyerta yang sering terjadi pada pasien dengan psoriasis. Nah, demikian penjelasan saya pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali dalam program edukasi autoimun rematik info.